Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan tentang activity diagram. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 3 yaitu Frian Prasetya, Siti Ade Ida Rosida, saya sendiri Muhammad Sofyan Hidayat, kemudian Nadila Nur Ajijah, Agrisna Fatur Rahman, dan Nafa Nandi Afandi. Kita mulai saja ke materi selanjutnya. UML atau Unique Modeling Language. UML merupakan suatu metode dalam pemodelan secara visual. UML biasanya digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Di dalam UML terdapat beberapa diagram, di antaranya use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Kita masuk ke activity diagram. Activity diagram dalam bahasa Indonesia ialah diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur atau aktivitas bisa berupa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Dalam buku Rekayasa Perangkat Lunak, karangan Rosa A.S. mengatakan bahwa diagram aktivitas tidak menjelaskan kelakuan aktor. Dapat diartikan bahwa dalam pembuatan activity diagram hanya dapat dipakai untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem saja. Bisa dilihat gambar di samping, itu merupakan contoh dari activity diagram. Kemudian di dalam activity diagram terdapat tujuan. Berikut beberapa tujuan dari activity diagram. Yang pertama, untuk menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Kemudian, di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan proses bisnis. Yang ketiga, mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Yang keempat, merupakan metode perancangan yang terstruktur, mirip dengan flowchart maupun data flow diagram atau DFD. Yang terakhir, mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Itulah tujuan dari activity diagram. Dalam activity diagram terdapat simbol-simbol yang digunakan. Berikut simbol-simbolnya dan penjelasan. Yang pertama ada status awal atau start point atau initial state. Start point adalah lingkaran kecil hitam, biasanya digunakan untuk menandakan status awal, tindakan awal atau titik awal aktivitas untuk setiap activity diagramnya. Kemudian yang kedua adalah activity atau aktivitas. Activity merupakan aktivitas yang dilakukan atau sedang terjadi dalam sistem. Biasanya diawali dengan kata kerja dari aktivitas yang dilakukan. Activity dapat disimbolkan sebagai kotak seperti gambar ada di samping. Kemudian ada decision atau percabangan. Percabangan atau decision merupakan suatu titik atau poin yang mengindikasikan suatu kondisi di mana adanya kemungkinan dalam perbedaan transisi. Hal tersebut diperlukan ketika sistem yang memiliki beberapa kemungkinan atau jalan alternatif. Decision dapat dilambangkan berupa ketupat seperti gambar pada di samping. Kemudian selanjutnya masih tentang simbol-simbol activity diagram. Ada synchronizer atau synchronism dibagi menjadi dua bagian, yaitu fork dan join. Fork, percabangan, digunakan untuk memecah behavior atau tingkah laku menjadi activity atau action, aksi secara paralel. Kemudian join, penggabungan, digunakan untuk menghubungkan kembali activity dengan action secara paralel. Synchronization dapat dilambangkan sebagai garis
pada gambar di samping. Kemudian ada make, menggabungkan flow yang sudah dipecah menjadi beberapa bagian oleh suatu flow. Kemudian ada swim lanes, memecah activity diagram menjadi kolom dan baris untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang dilakukan suatu aktivitas. Bisa dilihat pada gambar yang di samping, itulah lambang swimless. Transition digunakan untuk menunjukkan aktivitas selanjutnya dan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah notasi akhir atau end state. Notasi akhir digunakan untuk menandakan proses tersebut berakhir. Pada UML, notasi akhir dapat digambarkan dengan simbol sebuah bullseye atau mata sapi. Sekian penjelasan tentang activity diagram dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari tutur kata ataupun materi. Semoga materi ini dapat memperjelas apa itu tentang activity diagram. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.